Di dalam membaca Al-Quran tidak cukup membaca satu ayat atau dua ayat. Atau satu surah atau dua surah. Atau bahkan Quran saja tanpa membaca hadis. Kalau disebutkan orang Yahudi masuk surga. Betul? Cuman kan ada keterangan orang Yahudi yang berpegang dengan Yahudinya Sayyidina Musa alaihissalam. Seperti itu. Dan orang Islam sama. Orang Islam akan masuk surga. Nanti ada pengecualiannya di saat dia keluar dari Islam. Murtad menjadi tidak di surga. Jadi kalau ada berita-berita tentang ada orang Yahudi, Nasrani. Loh, orang Yahudi Nasrani itu berpegang kepada agama yang berpegang kepada agama Sayyidina Musa dan Sayyidina Isa adalah ahli surga. Ini sama semuanya. Yahudi Nasrani itu adalah beriman kepada Allah, berbuat baik dan seterusnya. Kan dasar iman. Bahkan hari ini pun sama rambu-rambunya. Orang yang berbuat baik, ya dia mendapatkan kebaikan. Seharusnya kan begitu. Tetapi di sana ada juga rambu-rambu bunyi begini. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak iman dengan cara iman yang benar, sebaik apapun yang dilakukan, dia tidak mendapatkan surga nanti. Mohon maaf. Ini bukan masalah mencaci agama lain. Orang Hindu punya keyakinan akan adanya surga, nirwana atau apa saja. Supaya kita tidak diadu antara agama dengan agama. Orang Buddha, dia punya keyakinan. Orang Nasrani dengan konsep ketuhanannya punya keyakinan. Dan mereka meyakini ada surga. Dan orang Islam juga punya Tuhan dan punya surga. Dan keyakinan tentang Tuhan dan surga berbeda-beda. Maka di saat seorang Muslim berkata begini, orang Hindu tidak akan masuk surga. Yang diyakini oleh kaum muslimin. Ini kok yang marah biasanya orang Islam, kan aneh. Orang Islam yang aneh-aneh. Islam kok begitu? Kenapa ente bingung? Sebab orang Hindu sendiri nggak pernah rindu untuk dimasukkan surganya Allah yang Maha Tunggal itu. Mereka punya cerita sendiri tentang surga. Kenapa kita maksa kita kok nonjol-nonjolkan surga kita kepada orang di sana? Memang mereka senang coba. Mohon maaf, orang Yahudi, ya Allah, masukkanlah orang Hindu ke surgamu ya Allah. Apakah orang Hindu langsung mengatakan amin? Dia mengatakan, ente minta ke siapa? Anda tidak percaya sama Tuhan ente. Anda tidak percaya sama surga ente. Makanya lakum dinukum waliyatin begini. Biarkan orang Hindu dengan keyakinan akan surganya. Orang Islam juga keyakinan dengan surganya. Orang Buddha juga begitu. Maka di saat ada orang Islam berkata bahwa orang di luar Islam tidak mendapatkan surga. Surga yang kita yakini. Dan itu bukan satu cacian buat mereka, bukan. Kenapa? Wong mereka tidak yakin kok. Sehingga ada sebuah rumah. Rumah hayal. Rumah hayal. Hayalan. Sementara Anda meyakini rumah itu hayal. Saya mengatakan ada rumah hayal. Nggak ada rumahnya. Rumah hayal di dalamnya, Masya Allah, Anda ngelirik tok langsung buah datang. Rumah hayal. Hayalan betul. Kemudian saya berkata, namanya hayal. Kalian tidak akan masuk rumah ini. Anda marah tidak? Ya nggak marah. Hayal ngapain saya akan masuk ke rumah hayal? Wong hayalan kok. Nah, orang yang tidak beriman kepada surga kita itu menganggap surga yang kita omongkan hayal. Kenapa kita memaksa mereka harus masuk surga kita? Kalau kita yakin, tapi mereka hayal kok. Yang tidak meyakini berarti menganggap omongan kita hayal, kan begitu? Kecuali mereka beriman kepada Tuhan Allah yang menciptakan surga, jadi beres. Jadi kalau disebutkan misalnya orang Yahudi adalah Muslim, kita sepotong ayat. Orang Yahudi adalah Muslim, tentunya Muslim beriman masuk surga, dikembalikan dengan Muslimnya, Muslim yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yahudi bawa Nabi Musa. Setelah hari ini mereka punya perubahan dan mereka mengakui perubahan. Maksudnya perubahan adalah tidak sesuai dengan Islam, ini kan perubahan. Agama Sayyidina Adam, Nuh dan seterusnya sampai hari ini sama. Sama agamanya. Agama Nabi Musa sama dengan agama Nabi Isa.
Agama Nabi Isa sama dengan agama Nabi Muhammad SAW. Millata Ibrahim, Nabi Ibrahim. Sekarang ada upaya untuk menyatukan. Kita perlu kembali ke lebih atas deh, supaya nasab agama kita sama, agama Nabi Ibrahim. Sehingga ada nama Ibrahimiyah, barangkali begitu. Sehingga Nabi kita, Nabi Ibrahim, lebih universal, lebih ini. Islam itu adalah agama Nabi Ibrahim. Muslimatnya, Islam muslimah wa maka nabi musyrikin. Nabi Ibrahim Muslim. Muslim artinya agamanya sama dengan kita. Jadi kalau dikatakan ada ahli kitab, yang masuk surga, ya adalah ahli kitab yang masih berpegang kepada agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad yang sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan itu sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan ada tadi ahli surga, maka tadi ayatnya tadi, ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara, orang-orang beriman, walladzina hadu dan orang Yahudi dan Nasrani, mereka akan beriman pada hari adalah Yahudi yang agamanya iman antara Nasrani dan Yahudi yang sama, yang asli, yang belum ada perubahan. Bicara tentang perubahan ini tentunya tidak boleh jadi fitnah juga. Kita menuduh ada pemalsuan dalam ayat ini, enggak. Karena di dalam agama Yahudi atau Nasrani, di dalam teks mereka ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Menunjukkan bahwasanya di situ ada perubahan. Tuhan Maha Tunggal Allah. Tidak ada. Dan Tuhan punya surga. Dan kita meyakini adanya surga. Nah, kemudian karena agama yang dibawa Nabi Musa, makanya Yahudi yang masuk surga, Nasrani yang masuk surga adalah yang berpegang kepada agama Sayyidina Isa alaihissalam, yang beliau adalah seorang nabi besar, bukan Tuhan. Itu yang kita yakini. Maka disebutkan begini, ini ada yang menentukan. Orang Yahudi juga masuk surga, orang Nasrani masuk surga. Iya, Yahudi yang berpegang kepada agama nabinya. Begitu catatannya, bukan semua. Dikatakan hari ini beda. Hari ini agama Yahudi berbeda dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Yang dibawa Nabi Musa, Tuhannya adalah Tuhan, Allah Maha Tunggal. Kalau bicara tentang malaikat, malaikatnya sama. Kalau bicara tentang nabinya sama. Bahkan nabi terdahulu juga percaya akan adanya Nabi Muhammad. Sudah diberi kabar akan datangnya Nabi di akhir zaman. Jadi bukan asal Yahudi, bukan asal Nasrani, akan tapi mereka itu adalah orang yang agamanya masih benar, berpegang dengan agama yang diridhoi oleh Allah sebelum terjadi perubahan-perubahan agama tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti ditemukan ayat Anda, sekarang ada, memang pertanyaan ini penting sekali karena hari ini ada orang yang berusaha, kita sudah waktunya kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Yang di dalamnya adalah Ibrahimiyah. Kenapa? Lebih universal, lebih luas. Seolah-olah agama Nabi Muhammad bertangan Nabi. Agama Nabi Muhammad juga agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Muhammad, agama Nabi Ismail. Tidak ada beda. Hanya masanya saja. Kemudian Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Setelah itu tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyebut orang ahli kitab yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad kafir, itu sah. Kalau mengatakan kafir itu bukan berarti langsung penghinaan, enggak. Kafir itu maknanya mengingkari agama Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, lam yakunil ladina kafaru. Lam yakunil ladina kafaru. Dikatakan, min ahli kitabil musyrikin. Ahli kitab dikatakan orang kafir. Sehingga penggunaan istilah non-muslim sama kafir itu enggak beda. Memang kafir itu perendahan, tidak. Bahkan Nabi pun mengajari, kamu pun harus menghargai orang kafir, yang kafir itu jadi tetanggamu, yang kafir hidup dalam naunganmu, wajib. Kafir dhimmi. Cuman kadang-kadang orang jangan pakai istilah kafir, kafir itu perendahan, dari mana? Kafir itu penjelasan tentang dia, bukan perendahan. Kafir itu yang tidak menerima Nabi Muhammad. Yang tidak menerima agama Nabi Muhammad itu kafir. Bukan berarti kafir itu langsung penghinaan. Enggak. Kafir karena tidak menerima Nabi Muhammad, maka disebut sebagai orang kafir. Itu saja. Jadi langsung, wah penghinaan. Enggak boleh kita nyebut kafir. Dan memang mereka tidak menerima Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi orang, jangan sampai beberapa waktu yang lalu ada mempermasalahkan istilah. Tidak boleh nyebut kafir. Kafir bukan perendahan. Kafir tidak menerima Nabi Muhammad. Kalau orang tidak menerima Nabi Muhammad, namanya kafir. Kafir pun ada kafir harus dihormati. Kafir dhimmi yang hidup dengan kita, bertetangga dengan kita. Loh, Islam itu nguruh kok. Bahkan Nabi yang pasang dada. Kalau kamu mengganggu kafir dhimmi, usuan dengan aku.
Kafir dhimmi, orang kafir yang hidup di naungan kaum muslimin. Jadi tolong, ini adalah memang ada upaya-upaya untuk mencoba mencampur adukkan agama. Dan kami sampaikan kepada semua yang beragama di pungkasan bertanya ini, karena khawatir nanti jadikan alat untuk ngadu domba. Anda orang Nasrani, Anda orang Yahudi, Anda orang Buddha, Anda orang Hindu, sesuai dengan keyakinan Anda. Anda bebas beribadah, kan? Islam mengizinkan Anda beribadah. Bukan berarti kita meridhoi, mengizinkan. Dan Islam mengizinkan Anda beribadah. Dan di saat kami mengatakan Tuhan yang benar adalah Tuhan Maha Tunggal, bukan mencaci Anda. Seperti waktu Anda mengatakan konsep Tuhan sesuai yang Anda yakini, bukan mencaci kami kok. Kenapa di saat kami mengatakan yang benar adalah Islam saja, dianggap kamu merendahkan agama lain ya? Kalau Anda, wahai saudaraku yang Nasrani, Anda mengatakan bahwasanya agama yang paling benar adalah agama Nasrani, kami tidak musuhi Anda. Itu sah, hak. Anda berkata, agama yang paling benar menurut Anda adalah Nasrani. Ini yang harus kita kukuhkan. Bahkan pendusta hari ini, liberalisme mengajarkan semua agama sama. Loh, ini kerusakan. Orang Nasrani, Anda boleh berkata, agama paling benar adalah agama saya. Iya dong Anda. Kalau tidak Anda begitu, terus Anda bagaimana iman Anda? Orang Yahudi ngomong begitu. Hindu ngomong begitu. Iya. Baru setelah itu apa? Lakum dinukum waliyatin. Kita berdampingan hidup yang baik. Bukan dengan permusuhan. Seperti itu. Jadi memang ada upaya-upaya untuk mencampur adukkan agama. Sehingga nanti akhirnya apa? Ini perusakan agama. Sehingga orang nggak perlu berislam, nggak perlu agama. Kan semua agama sama dan sebagainya. Bagaimana konsep ketuhanan yang sangat berbeda dikatakan sama. Ini pembahasan akidah secara khusus nanti. Biasanya ada upaya-upaya pencampur adukkan keyakinan. Dan itu bahaya keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.